Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Perkenalkan, saya Nurul Afifah Arifuddin, dosen tetap pada program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan nama PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar pemrograman. Mata kuliah ini adalah dasar di program studi S1 Informatika yang terdiri dari 2 SKS serta menggunakan pendekatan Project Based Learning. Mata kuliah dasar pemrograman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan teknik pemrograman komputer. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bahasa pemrograman C sebagai dasar dalam memahami logika pemrograman, struktur data dasar, algoritma, dan teknik pemrograman yang efisien. Mahasiswa akan melakukan praktikum secara langsung untuk mengembangkan keterampilan dalam menulis, menguji, dan mendebug program. Adapun materi yang dibahas meliputi pengantar dasar pemrograman pada pertemuan 1, kemudian input-output dasar dan flowchart pada pertemuan 2, tipe data dan pseudocode, operator, percabangan, perulangan, array dan string, pointer, prosedur dan fungsi, rekursif, math function, file handling, structure, enums, serta struktur data dasar yaitu searching dan sorting. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dasar pemrograman dalam menyelesaikan masalah komputasi sederhana. Bobot yang diberikan pada mata kuliah dasar pemrograman ini terdiri dari 10% keaktifan, 10% tugas, 10% kuis, 20% ujian tengah semester, serta 50% berupa proyek akhir. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara belajar terbimbing yaitu pertemuan tatap muka, diskusi kelompok untuk keperluan proyek akhir, dan penugasan terstruktur yang dilaksanakan secara asinkron di platform kami yaitu Leads. Selanjutnya, saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kelima yang membahas tentang konsep percabangan khususnya di bahasa C. Pada pertemuan 5 ini, mahasiswa akan belajar tentang percabangan if-else, switch, keyword break, serta keyword default. Materi ini bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana sebuah program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Konsep percabangan sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena hampir setiap aktivitas melibatkan pilihan dan kondisi. Misalnya, jika suatu kondisi terpenuhi, kita melakukan tindakan tertentu. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita memilih tindakan yang lain. Nah, pada bagian pertama, mahasiswa akan mempelajari struktur if-else, di mana struktur ini digunakan untuk memeriksa suatu kondisi logis. Apabila kondisi bernilai benar, program akan menjalankan perintah yang terdapat pada bagian if. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, program akan menjalankan perintah pada bagian else. Nah, untuk mempermudah pemahaman, materi ini disampaikan melalui studi kasus yang dekat dengan penggunaan teknologi sehari-hari, yaitu proses login ke dalam sebuah sistem. Program akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan. Apabila username dan passwordnya benar, pengguna berhasil masuk dan program akan menampilkan pesan login berhasil. Namun, apabila username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan login gagal. Studi kasus ini digunakan untuk menunjukkan bahwa struktur if-else menghasilkan dua kemungkinan keputusan berdasarkan kondisi yang diperiksa. Selanjutnya, untuk menjelaskan penggunaan else if, mahasiswa diberikan studi kasus pemilihan film. Apabila seseorang menyukai film aksi, program akan merekomendasikan film superhero. Apabila menyukai komedi, program akan merekomendasikan film kartun. Sementara itu, jika tidak ada pilihan yang sesuai, program akan memberikan alternatif lainnya. Melalui contoh ini, mahasiswa dapat melihat bahwa else if digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi yang perlu diperiksa secara berurutan. Setelah memahami if-else, selanjutnya mahasiswa akan kita ajak untuk mempelajari struktur switch.
di mana struktur switch ini digunakan ketika program memiliki beberapa pilihan dengan nilai yang pasti dan tetap. Setiap pilihan dituliskan dalam bentuk case. Kemudian, program akan menjalankan perintah pada case yang sesuai dengan nilai masukan. Studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan switch adalah pemilihan jalan di sebuah persimpangan. Apabila pengguna memilih jalan pertama, program akan menampilkan tujuan ke sekolah. Apabila memilih jalan kedua, program akan menampilkan tujuan ke taman. Sementara itu, jika memilih case 3 atau jalan ketiga, program akan menampilkan tujuan ke bioskop. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa setiap nilai pilihan dapat diarahkan menuju perintah yang berbeda. Dalam penggunaan switch, mahasiswa juga akan mempelajari keyword break. Keyword break digunakan untuk menghentikan eksekusi setelah program menemukan dan menjalankan case yang sesuai. Apabila break tidak dituliskan, program dapat terus menjalankan perintah pada case berikutnya meskipun pilihan tersebut tidak sesuai dengan masukan pengguna. Konsep break ini dijelaskan ke mahasiswa melalui studi kasus pemilihan rasa es krim, di mana setelah seseorang menemukan rasa yang diinginkan, misalnya coklat, ia akan berhenti memilih dan langsung menikmati es krim tersebut. Tapi, jika tidak ada perintah untuk berhenti, yaitu tidak ada keyword break, ia akan terus-menerus mencoba rasa-rasa berikutnya. Nah, diharapkan dengan ilustrasi ini bisa membantu mahasiswa memahami bahwa break berfungsi untuk menghentikan proses pada pilihan yang telah ditemukan. Mahasiswa selanjutnya mempelajari keyword default yang digunakan untuk menangani kondisi ketika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan seluruh case yang tersedia. Jadi dengan adanya default ini, mahasiswa diajarkan agar program bisa tetap dapat memberikan respons terhadap masukan yang tidak dikenali. Nah, untuk menjelaskan konsep keyword ini digunakan studi kasus pemesanan makanan di sebuah restoran. Nah, di mana pada program ini menyediakan beberapa pilihan seperti nasi goreng, mie ayam, dan burger. Nah, apabila pilihan yang dimasukkan tidak tersedia atau tidak sesuai dengan seluruh case, program akan memberikan pilihan bawaan berupa roti bakar. Studi kasus ini menunjukkan bahwa default berfungsi sebagai alternatif ketika tidak ada kondisi yang cocok. Melalui pembelajaran dan studi kasus yang tersedia pada slide, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menuliskan sintaks percabangan, tetapi juga mampu menganalisis suatu permasalahan, menentukan kondisi yang diperlukan, dan memilih struktur percabangan yang paling sesuai. Baik, selanjutnya berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang memperlihatkan penyampaian materi, pembahasan studi kasus, serta interaksi bersama mahasiswa dalam memahami penerapan percabangan pada bahasa C. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Baik, sudah sarapan? Wah, lain kali sarapan dulu ya. Karena mata kuliah kita ini mata kuliah yang membutuhkan kinerja otak. Kalau otaknya nggak dikasih sarapan, gimana mau mikir ya? Oke, sekarang kita pertemuan berapa teman-teman? Pertemuan 5. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertemuan 5, kita recall knowledge dulu nih. Di pertemuan 4 kemarin, ada yang masih ingat belajar apa aja? Belajar apa? Coba. Kita tuh belajar di pertemuan 4 ada operator dan bulan. Boolean, oke. Operator, ada yang masih ingat nggak aritmatika itu dia apa aja isinya? Ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Kemudian kalau boolean itu dia bentuknya seperti apa? True or false. Oke, kita bisa lanjut ya kalau gitu ya. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan masuk di materi percabangan dalam bahasa C. Jadi kita masih di bahasa C ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada percabangan if else, kemudian ada switch, kemudian ada keyword. Jadi kalau di pemrograman itu teman-teman akan familiar sama yang namanya keyword break dan default. Keyword ini tidak hanya ada di bahasa C, di bahasa lain juga ada. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa mampu memahami konsep percabangan dalam bahasa C dengan tepat. Ini tercantum di sub CPMK 2 sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Oke. Kemudian untuk materi tambahan, untuk di praktikumnya nanti ada di modul 5, teman-teman boleh akses di Leads. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses di Leads ada materi dari Stephen J. Kochan yaitu Programming in C. Baik, kita lanjut. Oke, pengambilan keputusan dalam C dengan if else dan switch.
Jadi ada yang namanya if statement, teman-teman. Nah, if statement ini digunakan untuk mengecek kondisi logis dalam program. Kalau misalnya kondisi pertama benar, maka akan dijalankan kondisi yang pertama. Tapi kalau misalnya kondisi itu tidak benar, maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Makanya dia dinamakan if dan else. Nah, contohnya. Jadi kondisi ini tuh digunakan kalau misalnya kita punya dua kemungkinan ya teman-teman ya. Nah contoh yang paling sering teman gunakan hampir setiap hari itu adalah sistem login. Login apapun. Kalau misalnya teman-teman ingin login ke sebuah aplikasi atau ke sebuah sistem, itu akan diperiksa dulu apakah username atau password yang digunakan itu sudah benar atau tidak. Kalau misalnya username-nya benar, passwordnya benar, maka sebenarnya yang baris kode yang dieksekusi adalah yang di bagian if else ini, di bagian yang dua ini ya. If password benar, printf login berhasil, maka teman-teman akan login. Nah, sebaliknya kalau misalnya nih passwordnya salah, maka yang dieksekusi adalah bagian yang else. Jadi sebenarnya ketika kita nulis kode, nggak semuanya ketika kode tersebut di-run semuanya itu dieksekusi, enggak. Jadi tergantung mana yang benar, mana yang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini ada ilustrasinya juga ya. Ini dalam bentuk flowchart. Kalau misalnya username dan passwordnya benar, maka dia akan masuk ke sini. Yes, berarti dia if. Kalau misalnya itu bukan kondisi yang diharapkan, maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu else. Nah, selanjutnya ada yang namanya pilihan yang bertingkat atau kita sebutnya biasa else if. Nah, else if ini digunakan untuk mengecek beberapa kondisi yang berjenjang, teman-teman. Contoh, kalau misalnya kita ingin memilih film, misalnya kalau kita suka aksi, maka kita akan nonton film superhero. Tapi kalau misalnya kita sukanya komedi, maka kita akan nonton film kartun. Nah, ternyata nih pas di depan bioskop kita mau beli film, ternyata nggak ada satupun film yang kita suka. Ya udah, tidur aja lah. Daripada capek-capek nonton ya, mending tidur aja. Nah, ketika ingin memilih film, kalau di sini, jadi dia konsepnya seperti ini. Jika genrenya action, maka kita akan tonton film superhero. Tapi jika misalnya genrenya komedi, maka tonton film kartun. Else, tidur aja. Jadi kalau dia pilihan yang bertingkat, bagian paling bawah itu dia akan selalu ada pilihan else. Artinya ini adalah pilihan yang kalau pilihan di atasnya itu tidak ditemukan, maka dia akan mengeksekusi yang paling bawah, yaitu else, tidur saja, seperti itu. Oke, lanjut. Bu, saya nggak suka ngoding yang panjang-panjang, saya sukanya yang simple-simple aja. Ada disediakan. Ada yang namanya ternary operator. Jadi ternary ini adalah cara singkat untuk menulis if else dalam hanya satu baris. Kalau yang tadi kan dia agak panjang ya. Nih, dia berapa baris tuh teman-teman? Boleh bantu saya hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan panjang ya. Nah, kalau ternary operator itu, dia boleh ditulis hanya dalam satu baris saja. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan gunakan ternary untuk membuat keputusan singkat, misalnya lapar atau lanjut kerja. Jadi kalau misalnya, kamu lapar nggak? Kalau misalnya iya, printf berarti cari makan. Tapi kalau tidak, maka lanjut kerja. Jadi dia konsepnya seperti ini. Kondisi apa yang ditanyakan, apa yang akan dilakukan jika kondisi itu terpenuhi, kemudian apa kondisi selanjutnya yang dilakukan kalau misalnya kondisi kedua ini tidak terpenuhi. Nah, ada yang sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bagas mungkin? Oh, silakan boleh. Baik, izin tanya, bukan ternary operator itu kita kayak shortcut. Betul. Mempersingkat baris code gitu ya. Nah, kapan sih ternary itu digunain instead menggunakan kayak if else yang bercabang gitu? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Kapan sih digunakan ternary operator ini? Jadi sebenarnya sesuatu yang singkat-singkat seperti ini atau yang simple-simple ini itu juga digunakan untuk kondisi-kondisi yang juga simple. Jadi kalau kondisinya dia terlalu kompleks, misalnya berupa percabangan, kemudian ada perbandingan dan segala macam, maka tidak disarankan untuk menggunakan ternary operator. Ini hanya digunakan benar-benar ketika teman-teman
sesingkat itu. Contoh misalnya is hungry, print F cari makan, kalau tidak maka lanjut kerja. Jadi cukup 2 percabangan saja. 2 kondisi saja, iya atau tidak. Seperti itu ya. Boleh kita lanjut? Oke. Sekarang kita masuk ke switch statement. Nah, switch ini digunakan saat ada banyak pilihan tetap yang harus dipilih. Contoh lagi di persimpangan jalan, kita bingung nih mau kemana. Jadi kita bisa memilih case 1 misalnya ke sekolah, case 2 misalnya dia ke taman, atau case 3 misalnya ke bioskop. Tapi kalau misalnya tiga-tiganya ini tidak tidak dipilih, maka kita ada case default. Ada pilihan default yaitu jalan buntu, berarti kita nggak kemana-mana. Kita tetap di tempat itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke break keyword. Break keyword ini digunakan dalam switch untuk menghentikan eksekusi setelah case yang cocok ditemukan. Karena gini, kalau misalnya ada 10 case, kalau kita tidak pakai break, sementara kita sudah dapat case pertama nih, case pertamanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau misalnya. Kalau kita tidak pakai break, maka dia akan mengeksekusi semua case sampai selesai. Jadi dia akan looping terus sampai semua case-nya selesai. Jadi inilah yang membuat program bisa berhenti di kondisi yang tepat. Contoh, misalnya lagi di toko es krim dan kita ada beberapa rasa untuk dipilih nih, lagi di toko gelato ya. Ada rasa coklat, ada rasa vanila, ada rasa stroberi. Saya sukanya rasa vanila. Tapi karena saya tidak pakai break, akhirnya setelah saya coba coklat, saya coba vanila, saya coba lagi yang stroberi sampai saya coba semua rasanya. Itu kalau tidak pakai break. Sementara kalau kita pakai break, begitu kita sampai di case vanila, udah stop di situ. Kita nggak akan lanjut ke case-case selanjutnya. Ini contohnya seperti ini ya. Case 1 apa, case 2 apa, case 3 apa, kemudian defaultnya apa. Nanti dijelaskan di selanjutnya ya, default ini apa. Nah, selanjutnya ada default keyword. Default ini digunakan untuk switch, di mana ketika tidak ada satupun case yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, maka disinilah digunakan default. Contoh, kita lagi ada di aplikasi mau beli mau nyari rasa es krim nih, karena tidak ada defaultnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Tidak ada break, tidak ada default. Apa yang akan terjadi di dalam pemrograman? Apa? Infinity apa? Apa yang terjadi? Boleh, Bagas? Infinite loop. Infinite loop. Boleh dijelaskan ke teman-temannya apa sih infinite loop itu? Infinite loop itu adalah kejadian ketika suatu program dia berjalan tanpa henti melakukan satu blok secara terus-menerus. Betul sekali. Kira-kira kapan baru berhenti kalau misalnya kita ada di keadaan infinite loop? Kalau laptopnya udah kehabisan baterai atau sampai ngehang sendiri dia. Ada yang pernah ngalamin nggak? Oke. Kalau ada kejadian infinite loop itu sebenarnya seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan Bagas. Oke. Infinite loop itu berarti dia melakukan suatu blok kode yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai laptopnya ngehang. Sekarang, apa yang akan terjadi kalau misalnya keyword default dan keyword break ini nggak ada? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan? Ya. Silakan, Bagas. Yang akan terjadi kalau misalkan keyword break-nya itu nggak ada, pertama ya bakal lanjut ke bagian case berikutnya untuk nge-running. Lalu kalau misalkan default-nya tidak ada, ya berarti kalau misalkan case-nya itu nggak ada sama sekali, blok kodenya itu akan lewat saja begitu. Baik, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi kapan dia akan benar-benar berhenti Bu? Ya kalau misalnya laptopnya sudah kehabisan baterai atau sampai ngehang. Itulah yang akan menghentikan si loopingnya biasanya. Atau misalnya kalau aplikasinya bisa kita hentikan secara paksa. Oke, sekarang if else versus switch. Nah, kapan sih digunakan if else ini? Kalau misalnya kondisi logisnya kompleks, kemudian dia butuh perbandingan atau seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, maka teman-teman better menggunakan switch. Contoh kalau di Siakat, kita sebenarnya pakai ini nih.
Jadi kita tuh kalau nginput nilai, kita nggak ngisi 85 sama dengan A, 70 sama dengan B, enggak. Jadi kita tinggal nginput aja nilainya berapa, nanti di akhir sistem lah yang akan mengenerate teman-teman dapatnya nilainya A, B, atau C, seperti itu. Nah, sementara kalau switch ini adalah dipakai ketika pilihan kondisinya banyak tapi nilainya pasti dan tetap atau dia ada berupa konstan. Contoh misalnya teman-teman membuat menu restoran, aplikasi restoran yang ada menunya, maka teman-teman bisa menggunakan switch. Misalnya case 1 printf nasi goreng, break kalau misalnya sudah sesuai dengan kondisinya, kemudian case 2 printf mie ayam, case 3 misalnya burger, atau misalnya defaultnya karena mau nggak mau kita tetap harus pesan nih karena sudah di depan kasir, maka harus pesan roti bakar kalau misalnya nasi goreng, mie ayam, dan burgernya misalnya nggak ada. Seperti itu. Ini ada tabel perbandingannya ya. Jadi kalau misalnya yang paling jelas itu sebenarnya adalah, bisa dibilang yang paling fleksibel itu adalah if else. If else itu bisa digunakan meskipun dia hanya berupa pilihan, atau misalnya dia ada perbandingan, maka disarankan menggunakan yang if else. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kedua percabangan ini digabungkan? Jawabannya ya bisa-bisa saja. Jadi, di dalam switch itu bisa berisi if else di dalam case-nya. Nah, contoh di sini ada berapa case? Ada berapa case? Ada 3 Dua atau 3? 3. 3. Yang ketiga yang mana? Default Ya. Jadi ada case 1, case 2, dan ada case default namanya. Jadi di sini ada 3 case. Nah, di dalam case 1 misalnya menunya nasi goreng nih. Ternyata ada pilihannya, mau pedas, pedasnya level 1, pedasnya level 2, atau pedas sekali misalnya. Nah, ini misalnya kan dia butuh perbandingan ya. Nah, jadi bisa di dalam case 1 ini kita isikan percabangan if else. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tugas. Nah, di sini sudah ada studi kasus. Silahkan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Untuk pengumpulannya silahkan dikumpulkan di Leads. Waktu dan berapa lama tugas ini dikerjakan juga sudah lengkap di Leads ya teman-teman ya. Nanti boleh dicek saja di akun masing-masing. Jadi tugasnya adalah silahkan direview studi kasus ini. Apakah studi kasus ini sudah fleksibel atau belum? Jadi teman-teman boleh bebas memodifikasi source code yang ada di sini. Contoh misalnya pilihan program pilihan jurusan. Ibu ngasihnya pilihan jurusannya pakai switch nih. Menurut saya ini lebih tepat kalau misalnya ditambahin if else misalnya. Silahkan. Jadi teman-teman bebas memodifikasi source code yang ada di studi kasus ini. Kemudian ini nantinya akan kita bahas di pertemuan ke-6. Baik? Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itulah tadi proses pembelajaran tentang konsep percabangan di pertemuan kelima pada mata kuliah dasar pemrograman. Pada pertemuan 5 ini, mahasiswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang kapan if else dan switch sebaiknya digunakan, serta kapan keyword break dan keyword default sebaiknya ditambahkan ke dalam source code. Pada pertemuan ini juga diberikan tugas untuk menganalisis sebuah studi kasus yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya sebagai recall knowledge sebelum memasuki materi perulangan di pertemuan 6. Semoga cuplikan pembelajaran tadi dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah dasar pemrograman, khususnya dalam membangun pemahaman mahasiswa terhadap konsep percabangan pada bahasa pemrograman C. Melalui proses pembelajaran yang interaktif, berbasis praktik, dan berorientasi pada proyek, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan komputasi sederhana. Demikian pemaparan dan cuplikan proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat terus memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang pemrograman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.